yang teman-teman nih. Semoga berkah acaranya. Amin. Bengong. Pesantren dilaksanakan setiap pagi ya, dari jam 6.30 sampai sekitar jam 7. Tuh, dengarkan kalau udah ngomong nih, jadi tidak bertanya-tanya lagi. Pertama, kemudian 7B dan 7G. Kelas lain mana? Berapa kelas 9 nih ya. Gak ada respon sama sekali. Ya nanti akan dilombakan juga tuh, ada hadiahnya. Berikutnya nih, kita kali penting lagi, tolong dengarkan semuanya dan sampaikan kepada ya, harus mendaftar. Nanti jadwalnya mulai tanggal 8, cuman nanti kamu minta informasi kepada Bapak Ibu wali kelas untuk kelas kamu pendaftarannya kapan ya. Pokoknya dimulai tanggal 8. Kalau misalnya wali kelasnya STP kedua orang tua kamu. Ya, hasil pengecek kamu وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pada Bapak para Wakil dan staf SMP Negeri 248, Bapak Ibu Guru, serta Kasatpol SMP Negeri 248 dan karyawan, dan tak lupa juga yang saya banggakan anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Negeri 248. Sebelum saya mulai, mohon tidak ada yang bicara. Kami ucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita diberikan segala nikmat. Tentunya salah satu nikmat yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di lapangan ini untuk melaksanakan peringatan hari besar, yaitu yang namanya Isra Mi'raj. Ya. Ini adalah merupakan gambaran ya, yang tidak lama lagi, mungkin tidak ada 2 minggu lagi di depan kita sudah kedatangan tamu, yaitu adalah bulan Ramadan. Ya, tentunya nanti akan mungkin ceramah atau Bapak Ustadz akan mengatakan atau akan menceritakan bagaimana tentunya pencerahan hari ini. Dan ini adalah sebagai gambaran supaya bahwa benar-benar kita adalah melaksanakan bulan puasa, melaksanakan pada ibadah Ramadan dengan baik, penuh berkah ya. Dan bulan suci Ramadan adalah penuh pengampunan. Ya inilah ya, belum tentu tahun depan atau tahun yang akan datang kita bertemu dengan namanya bulan suci Ramadan ya. Jadi hari ini pun juga yang beragama lain juga akan memperingati juga Robiz. Jadi sama-sama ya, kita yang Islam melaksanakan Isra Mi'raj dan yang beragama lain melaksanakan juga ibadah. Tentunya hal inilah ya, sama-sama kita menghormati, dan tentunya hal ini mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh penceramah atau Bapak Ustadz tolong benar-benar dicampurkan dengan baik-baik ya. Inilah merupakan tameng ya, fondasi yang untuk kedepannya ya. Saya kira dari saya cukup, tidak lama, mudah-mudahan saya berdoa
Dan tentunya Bapak pesan, mohon pada saat penceramah apapun yang bicara, tidak ada yang bicara lagi. Saya kira cukup dari saya. Lebih kurangnya saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan-bulan yang suci, bulan umat-umatnya Nabi, bulan Ramadan penyejuk hati untuk ibadah setiap hari. Syirillah Ramadan, syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, bil qabul wal ghafaran. Kepuasa tinggalkan dosa, sucikan hati dari tercela. Hadapi bulan suci yang mulia, tidaklah boleh saling menghina. Banyak baca Al-Quran, ibadah di waktu siang dan malam, zikir shalawat jangan ditinggal, hidup dan mati akan senang. Syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, bil qalbi wal ghafaran. Bulan Ramadan, bulan ampunan, siapa sungguh akan senang dari belenggu nafsu dan syaitan. Idul Fitri akan girang. Syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, bil qalbi wal ghafaran. Banyak sedekah jangan ditinggal, salat tarawih janganlah bosan, bayarlah zakat untuk ampunan, Idul Fitri akan senang. Syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, bil qalbi wal ghafaran. Lailatul Qadar, malam ampunan, siapa dapat akan senang. Malaikat turun bawa ampunan dari Allah siang dan malam. Ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, bil qalbi wal ghafaran. Ramadan suci tiada jika hati tertaji buruk sangka setiap ada sesama makhluknya Rabbi. Ayo semua mulaikan hati di bulan suci setiap hari. Salat tarawih jangan dihenti sampai datang Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durian, sebuah durian dibelahnya pakai kampak. Jawabnya kedengeran sih kedengeran, tapi rasanya kurang kompak.
Akhirnya ada yang wa barakatuh udah selesai, ada yang belum, ada yang lagi mangap, ada yang belum jawab salam saya, ada yang masih ngobrol ya. Beri daun salam di Batu Ampar. Yang nggak jawab salam jangan-jangan udah lapar. Sekali lagi ya, jawab salamnya ya. Semangat ya. Semut menyengat ikan mandor. Ayo semangat, jangan sampai kendor. Kompak mau dijemur atau dibaki. Yang jawab salamnya kompak, mudah-mudahan panjang umur, banyak rezeki. Yang hadir, yang muslim, bapak ibu guru, kepala sekolah semuanya mudah-mudahan bisa haji. Belum selesai. Mudah-mudahan semuanya bisa haji atau umrah ke Mekah. Mudah-mudahan pada bisa tawaf keliling Ka'bah. Bisa cium Hajar Aswad dengan mudah. Bisa sa'i antara Safa dan Marwah. Bisa wukuf di Arafah. Bisa mabit di Muzdalifah. Bisa melontar ula, wusta dan Aqabah. Mudah-mudahan semuanya bisa ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Dalam keadaan sehat bisa balik ke Bandara Jeddah. Pulang ke rumah masing-masing disambut warga dengan meriah. Mudah-mudahan punya suami anak ustadz atau ustazah. Punya istri anak ustadz atau ustazah. Mudah-mudahan bisa jawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir dengan mudah. Mudah-mudahan semuanya masuk surga dah. Mudah-mudahan doa yang saya baca diijabah dan dikabul. Mau gak dikabul? Azim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Waqala aidan awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No, mudah-mudahan yang kepanasan sekarang nanti di padang mahsyar kagak kepanasan. Amin ya rabbal. Pas dibilang begitu yang pada keadaman pada pindah ke sono. Mudah-mudahan sekarang kepanasan di padang mahsyar enggak kepanasan. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati segenap keluarga besar dari SMP Negeri 248. Saya keder mulu, ada 243 kemarin, ada 283 kemarin undang ya. 248 kepala sekolahnya yang kita hormati Bapak Rino Wiranto MPD. Bapak Rino Wiranto MPD, kan saya salah lihat. Bapak Ibu guru perjuangan, karena kebetulan saya juga guru juga di sekolah SMP ya. Ya juga yang sama kita hormati yang menghubungi saya. Pak siapa namanya? Tahu saya? Iya, tahu nanya. Pak Mahfud ngundang saya ketemu lagi MGMP, terus WA-an ngundang, saya nungguin dah kapan Pak Mahfud ke rumah saya nih. Pak Mahfud nggak ke rumah, kalau saya tungguin ya saya diem aja dah, biarin dah. Kalau saya ke rumah, dia ke rumah saya mau kasih pantun nih. Nggak ke rumah, cukup di WA jadi. Ya, minum jamu di ujung gang, ketiban air dari genteng. Kalau bertamu jangan lenggang, kudu ada di teng-teng. Alhamdulillah. Bapak Ibu guru, karyawan dan juga para pelajar. Pelajar SMP Negeri 248 nih, maaf Pak saya Betawi, saya Betawi totok ya. Kalau nggak pakai pantun nggak enak ya. Pasti setiap kata ada pantun. Alhamdulillah saya diundang begini, pakai ada foto saya lagi. Ini foto saya dulu nih, yang sekarang lain. Jadi yang masih sekarang, kalau sekarang dipoto, dibuat sekarang, tanpa di situ baru. Ini yang udah lama ini ya. Yang udah lama. Ini baru SPDI dulu sebetulnya. SPDI siap punya 2 istri. SPDI siap punya dua istri. Dipanggil Ustadz Sarwani apa? Ustadz ya? Iya. Jangan makan ketupat kalau nggak pakai mie. Jangan dipanggil Ustadz kalau nggak beri poligami. Sedikit saya singgung masalah Ramadan, begitu ya. Yang kaitannya dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan dan apa kaitannya dengan Isra dan Mi'raj, yang tentunya mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Sebelum saya menyampaikan sesuatu, kira-kira dengerin saya, ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Jangan di belakang dengan numbal ya, Ustadz lama banget lagi gitu ya. Ada jamaah-jamaah terawih, kadang-kadang ada sholat terawih. Jadi apapun yang dikatakan, biarpun saya ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah, obrolan manfaat, saya jadikan 2 sarana ilmu, maka bagi saya pahalanya itu seperti saya sholat 100 rakaat. Paham nih? Yang penting ada manfaatnya. Jadi ikhlas dengan saya nih. Ikhlas ya. Yang kedua, pertanyaan saya, mau gak mengamalkan apa yang saya sampaikan? Bener nih? Mau mengamalkan? Ayo dengerin, ikutin saya. Ke Mekah orang berhaji. Belum semuanya. Ke Mekah orang berhaji. Di sono dia naik ontak. Pagi ini kita berjanji, jangan ada dusta di antara kita. Wasallim wa barik alaih. Suara saya di jet minor. Ada yang nganggur gak? Lu pegang mic buat ikutin.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Tangan di atas. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Ya Allah ya Tuhanku, Nabi Muhammad ya Nabiku, Kitab Quran ya imamku, Ka'baitullah ya kiblatku. Semuanya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hadronya sih berhenti dulu, maksudnya biar pantunnya kedengeran, ya, biar kedengeran. Di ada pesan mic-nya. Nah. Shh. Pak, kok hadronya berhenti? Biar kedengeran suara saya, ya. Paham nih? Ya. Ini pada ngaji gak di rumah? Jalan jembatan tinggi, kapal berlayar sore dan pagi. Kita semua kemana pergi, tempat disenang pergi mengaji. Terbangnya muter, sudah terbang tak bisa dikejar. Kalau mau jadi orang pinter, ayo rajin-rajin belajar. Kalau parkir jangan sembarang, apalagi daerah Sunter. Zikir sholawat tidak dilarang, ngaji kitab yang bikin pinter. Mau minum Fanta sebelum minum Coca-Cola, aku tak mau bermain cinta sebelum selesai kuliah. Sambil berkata, menulislah dengan rasa, jangan menangis karena cinta, menangislah karena dosa. Dari pasar Keranji ke pasar Klender, di pasar Klender membeli telur. Kalau ngaji jangan nyender, kalau nyender nanti molor. Tanduk pakailah banner, cerita bergambar namanya cergam. Kalau ngaji yang benar, jangan pikirin baju seragam. Dan Mi'raj, 2 kalimat. Isra maknanya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj artinya naik Nabi dari Masjidil Aqsa terus langit pertama, langit kedua sampai langit 7 sampai Sidratul Muntaha. Intinya Nabi menerima perintah apa? Perintah Allah. Perintah sholat berapa waktu? 5 waktu, awalnya 50 waktu. Baik, singkat cerita, dengerin. Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj itu terjadi pada Amul Huzni. Apa Amul Huzni? Tahun duka cita. Nabi sedih, Nabi berduka cita. Siapa yang meninggal? Yang pertama istrinya meninggal. Siapa namanya? Siti Khadijah. Yang kedua pamannya meninggal. Siapa namanya pamannya? Abdul Muthalib apa Abu Thalib? Ada yang Abdul Muthalib, ada yang Abu Thalib. Yang benar yang mana? Yang kedua Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri ya, semua bernasab mulia dari Quraisy.
Abu Thalib. Kenapa dua-duanya meninggal Nabi sedih? Ingat, Siti Khadijah adalah penyandang dana yang luar biasa. Biarpun Nabi Muhammad nikah dengan Siti Khadijah, Nabi umurnya 25 tahun, Siti Khadijah umurnya 40 tahun. Oh, 40 tahun. Jadi maka Rasulullah sedih. Apalagi pamannya meninggal. Kenapa pamannya meninggal Rasulullah sedih? Karena dia mendampingi Nabi. Siapapun orang kafir Quraisy kagak ada yang berani sama Rasulullah selama ada pamannya. Akhirnya apa? Allah utus malaikat Jibril ngapain? Jemput, bawa kendaraan. Nih. Rasulullah jemput sama malaikat Jibril bawa kendaraan super cepat, namanya apa? Buruk. Tuh, Nabi bawa jalan. Kendaraannya buruk, bukan bajai. Jadi super cepat. Isra dan Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu yang udah ngalamin perjalanan 2 bulan pergi 2 bulan pulang. Yang murtad, bohong, masa pergi semalam udah subuh udah pulang. Abu Bakar Siddiq, padahal Abu Bakar doang dipercaya tambahin As-Siddiq. Ya Rasulullah, kalau kau bilang kau Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus naik langit pertama, cerita itu kata Rasulullah, jangan kelebih itu kata Abu Bakar, lebih dari itu saya percaya. Orang yang percaya pertama adalah Abu Bakar Siddiq. Linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dikasih lihat kekuasaan Allah. Dalam riwayat Nabi mampir sholat 2 rakaat, jalan lagi, sholat lagi 2 rakaat, dan sampai 5 kali tempat. Sampai Nabi Muhammad sholat di tempat lahirnya Nabi Isa. Bahkan tempat Nabi munajatnya Nabi Musa juga Nabi sholat. Langsung Mi'raj. Sebelum Mi'raj dada Nabi dibelah, dikeluarkan hatinya. Kok hatinya dikeluarkan? Karena dicuci dengan air zam-zam yang bersih biar ditambah kesuciannya. Hati Nabi udah suci, nggak punya salah, nggak punya dosa, udah suci. Kenapa dicuci lagi biar suci? Karena ingin bertemu dengan Zat yang maha suci. Cerita singkat Mi'raj nih naik. Nabi ketika Isra Mi'raj diajak malaikat Jibril gambaran neraka. Dikasih neraka tuh. Ya Rasulullah, ini neraka. Begitu lihat Rasulullah, neraka itu ada apa? Ada orang perempuan yang lidahnya menjulur, digunting lagi. Aduh, sakit. Ada gak orang lidahnya digunting ketawa? Lidahnya dipotong, ada yang ketawa? Sakit gigi aja sakit, apalagi sariawan. Sariawan sakit, apalagi dipotong. Rasulullah nanya, ya Jibril, itu kenapa? Gambaran umat saya bagaimana itu dipotong lidahnya? Itu gambaran umatmu yang suka ngomongin orang, yang suka. Saya sampein, jangan diperhatikan lagi. Astagfirullahaladzim, saya pernah ngatain emaknya dia, saya pernah ngatain, minta maaf. Akan menyelamatkan kita atau tidaknya tergantung kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia nanti berkat dia bisa jaga lidahnya. Paham? Tuh, kaki lu tuh gede sebelah lain gitu. Kaki lu tuh sebelah lain, emang kaki sebelah lain, mana ada kaki yang sama? Yang 1 jalan sendirian, yang 4 lagi nongkrong di depan warung main gitar, gondrang. Ada anak muda lewat ngeliatin, disamperin. Yang lewat yang jalan disamperin, dipegang lehernya, ditampol. Apa lu lihat gitu? Dia yang sendiri kagak berani. Kenapa? Temannya berempat. Udah yang sendiri pulang, laporin teman-temannya. Kenapa lu? Gue digampar sama orang. Gimana? Lu semua di pos tadi gitu. Akhirnya teman-temannya datang, berantem dah tuh, ribut, dibawa ke pos RW. Kata Pak RW, ada apa nih ribut-ribut? Ini dia, gara-garanya dia, lu gara-garanya, kata gitu. Gua lagi lewat, ditampol. Emang apa? Lu liatin gua, kata gitu. Oh, tema saya pertama Nabi Isra Mi'raj dilihat orang yang potong lidahnya, suka gibah, ngomongin orang, paham? Nabi diajak gambaran surga. Ya Rasulullah, ini surga. Di surga Nabi lihat ada orang apa? Orang nanam tumbuh. Nabi tanya, ya Jibril, itu gambaran umatku yang bagaimana? Itu gambaran umatmu yang suka bersedekah, yang suka berinfak, yang suka ngasih uang amal. Ada kita yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya seperti dia menanam 1 runggai menumbuhkan 7 runggai, dan setiap runggai menunjukkan 100 runggai. Tuh, bayangkan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Maha melipat gandakan apa yang kita keluarkan. Paham? Enggak, Nabi mencium bau harum. Jibril, ya. Ya Rasulullah, ada apa? Ini bau wangi. Wangi siapa ya? Wangi dari mana? Kata Jibril, ini wangi dari kuburan. Kuburan siapa? Kuburan Siti Masito. Siapa Siti Masito? Dulu yang bekerja di rumah Fir'aun, lagi nyisirin rambut anak kecil.
Mas itu lagi nyisirin, sisirnya jatuh. Waktu sisirnya jatuh, Mas itu mungut, disisir, ambil sambil berucap Bismillahi ta'isa Fir'aun. Dengan nama Allah binasalah Fir'aun. Kan Fir'aun dulu kan yang merawat Nabi Musa masih kecil tuh, dibesarkan situ. Sampai Nabi Musa mengajak orang berdakwah untuk menyembah Allah. Sampai Mas itu mengatakan Bismillahi ta'isa Fir'aun, dengan nama Allah binasalah Fir'aun. Karena apa? Fir'aun itu ngaku Tuhan. Bawa sini, dibawa Mas itu. Mas itu, kamu ngomong apa katanya? Kamu bilang dengan nama aku, atau dengan nama Allah binasalah katanya gitu. Siapa itu? Engkau mengikut ajaran Nabi Musa. Iya, aku sudah yakin. Mas itu yang teguh menjaga iman. Akhirnya Fir'aun marah, Mas itu disiksa. Dengan apa? Keluarganya direbus dengan apa? Benar gak ceritanya? Akhir saya adalah tolong kalau saya meninggal dunia mati tempat yang sama, kuburkan saya bersama keluarga di lubang yang sama. Mas itu teguh menjaga iman. Fir'aun nanya, Mas itu siapa saya? Oh, Tuhan adalah Tuhan dan Tuhan bukan Tuhan. Digituin, marah Fir'aun. Mas itu direbus, akhirnya meninggal sekeluarga lubang yang sama. Dari kuburan itulah bau wangi yang dicium oleh Rasulullah ketika coba bayangin kalau 50 waktu, sehari semalam 50 waktu. Sekolah, berapa sekolah azan? Allahu Akbar, doa lagi. Baru selesai, azan lagi 50 waktu. Puasa perintah bukan? Terus haji perintah bukan? Berbuat baik sama orang tua perintah bukan? Perintah. Sholat perintah bukan? Dari semua perintah itu hanya sholat yang dijemput langsung. Hanya sholat dijemput langsung. Kenapa perintah? Pak guru, tadi saya lambat, bantuin ibu saya masak, bantuin ibu saya nyuci. Itu pahala, iya pahala. Tapi nanti belum ditanya itu, sebelum sholat yang ditanya. Di perjalanan maghrib kecapean isya tiduran. Ninggalin sholat, siapa orang yang ninggalin sholat? Gak ukur, gak apa, sengaja ninggalin sholat, takut kafaroti haram, dicap sebagai orang kafir. Tetesan air mata keluar dari ibu kita karena kesalahan kita, jangan. Entah ngerepet tawuran nih. Orang sholat rajin, pakai ikut tawuran, ngapain gitu ya? Ingat, nyakitin orang aja kita nggak boleh, apalagi ini pakai berantem tawuran. Jangan ninggalin sholat, jangan ninggalin sholat. Allahul kafi Rabbuna qasadana kafi wajadana kafi likulin kafi kapanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Semuanya Allahul kafi Rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulin kafi kapanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Terasa getar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh. Tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah sholat subuh. Nanti badannya akan terkujur, akan dibawa ke liang kubur. Tulang dan daging dipukul hancur karena tak pernah sholat zuhur. Itulah tanda hidup kesasar, malaikat azab semakin mungkar. Kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah sholat asar. Mana sahabat karib, semua sama membawa nasib. Jasad dipukul lalu menjerit karena tak pernah sholat maghrib. Melilit mayat yang banyak dosa karena tak pernah Isya. Nangis di dalam kubur karena di dunia tak pernah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Di pohon buni, tahu gak pohon buni? Orang dulu tahu dah, ada airnya biar lancar. Di pohon buni ada lalat, ada semut,
semut lagi berantem. Siapa di sini tak pernah sholat, hari kiamat mukanya hitam. Enggak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa agar menjadi orang yang tidak malas, malas sholat, malas sekolah, malas bikin PR, malas bantu orang tua, dan malas-malas lainnya. Inilah doanya. Allahumma. Di mana-mana doa angkat tangan nih. Nah gitu. Mau gak diamalin nih? Mudah-mudahan manfaat, dengerin. Doa apa tadi? Doa agar menjadi orang yang tidak malas. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya doa agar menjadi berangkat sekolah. Males. Allahumma. Ada PR nggak? Ada. Udah kerjain belum? Belum. Ambil papanya. Ambil bukunya. Allahumma. Udah sholat belum? Belum sholat. Dohor. Udah jam 2. Udah jam 2 belum sholat dohor. Bayangin coba. Makanya jam 3. Assalamualaikum. Ustadz Ade. Itu doa Ustadz Agung. dari almarhum guru saya, Ki Haji Abdul Syafi'i, pendiri Bunda Asapia. Ustadz angkatan pertama komunikasi.